dalam acara-acara kegubernuran itu MC-nya tidak boleh perempuan. Nah, dalam pandangan Bang Umar, kenapa sampai Ombudsman ikut berteriak soal itu? Dan mengatakan itu adalah maladministrasi. Gitu. Karena kita melihat bahwa semua warga memiliki hak yang sama di hadapan pemerintah. Dia nggak boleh ada diskriminasi, dia nggak boleh ada perbedaan, ya. Apalagi perbedaan gender. Awal kita pahami, tapi lama-lama kok ada ini boleh, ini nggak boleh, terus balik lagi menjadi kacau kan. Jadi orang mau megang yang mana ini kan? Nah ini kita ingin katakan bahwa kelemahan utama kita di dalam sistem bernegara dan juga berpemerintahan ya, itu memang kendala kita di komunikasi. Orang ingin mengekspresikan terkait ogo-ogo itu dan dalam bentuk wujud yang terlihat. Dia marah, dia membentuk sebuah ogo-ogo. Dia merasa sulit dibentuk ogo-ogo. Ini kan ekspresi yang harus ditunjukkan kepada masyarakat luas. Dan dengan harapan pemerintah bisa menangkap pesan ogo-ogo itu. Pesan itu, ya. Karena banyak juga pesan moral yang di dalam ogo-ogo itu. Kan? Nah, pemerintah harus menangkap itu. Ya, pemirsa podcast Netizen Indonesia, kita lanjut di segmen kedua. Masih tetap dengan narasumber kita, Bang Umar ya, dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bali. Bang Umar, kita mulai lagi di segmen kedua ini ya. Kita masih tetap mengangkat isu lokal. Boleh dibuka mungkin Bang Umar? Ya, saya izin lagi ya, izin buka lagi. Ya. Nah, Bang Umar, ini apa namanya, di daerah lain kan ini sangat heboh nih persoalan kelangkaan minyak goreng. Waduh, ibu-ibu ngantri berpanjang-panjang, berpanas-panas, padahal kita ini menurut informasi adalah penghasil CPO yang tertinggi, terbesar ya, produsen minyak goreng yang terbesar, tetapi kok bisa langka ya. Ini yang aneh bin ajaib ya. Nah, saya nggak ngerti apa ada jin juga jual gorengan. Nah, Bang Umar, untuk Bali ini, ada nggak sih soal keluhan kelangkaan minyak goreng ini, Bang Umar? Sebetulnya beberapa minggu yang lalu memang kita dikabari bahwa orang sulit cari minyak goreng ya. Dan itu kemudian juga saya dapatkan dari tetangga-tetangga rumah ya, bahwa mereka ke sentra perbelanjaan dan tidak menemukan minyak goreng ya. Dan secara kebetulan juga bahwa Ombudsman Pusat juga sedang melakukan kajian terkait dengan kelangkaan minyak goreng ini ya. Dan mungkin kita di Bali juga kita akan segera menyusun juga rencana untuk melakukan supervisi terbatas ya di beberapa sentra perbelanjaan apakah ada ketersediaan atau tidak. Tetapi sejauh yang kita lihat memang pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah itu, dan sejauh ini sudah teratasi meskipun belum sepenuhnya stabil ya. Karena memang kelangkaan juga sampai kemana-mana soalnya. Tapi harga melonjak tinggi Bang Umar. Itu karena dia sampai langka, terus ada kenaikan 200% malah ada kenaikan di minggu-minggu ini. Tapi meskipun dia naik, tapi masih bisa mensuplai kebutuhan publik. Nah, tapi kita sebagai Ombudsman tentu saja kita akan melihat secara lebih faktual ya. Apakah memang terjadi kelangkaan yang masif, massal gitu di Bali, supaya ada dokumen yang kita bisa perlihatkan kepada pemerintah bahwa memang di beberapa tempat ada kelangkaan ya. Ya mudah-mudahan. Tapi kita sedang akan persiapkan ini seperti ya, mudah-mudahan Bali jangan sampai ke kelangkaan minyak goreng lah. Ya kita berharap begitu ya, kita begitu. Membahayakan seperti saya ini penggemar gorengan yang agak susah kalau hilang minyak goreng nih. Kita berharap sih begitu ya, antisipatif ya atas krisis ini, jangan sampai kemudian tidak ambil langkah-langkah antisipasi. Betul. Tapi saya kira pemerintah Bali juga melalui Dinas Perdagangan sudah melakukan langkah-langkah yang preventif lah ya. Ya, mencegah adanya kelangkaan itu. Kita berharap sih tidak terlalu lama lah ya. Artinya publik kemudian tidak terganggu ekonominya dan segala macam. Terutama yang sektor
perdagangan kecil kayak gorengan. Betul, karena ini sangat berdampak pada UMKM ya. Betul. Kemarin kita soal isu kedelai. Ya. Pengusaha tahu, tempe di Jakarta, di daerah Jawa itu terpuruk. Betul. Sampai menghentikan aktivitasnya ya. Nah ini sangat miris karena yang kena dampak langsung adalah para UMKM. Betul. Nah ini mudah-mudahan pemerintah mengambil langkah-langkah preventif kita agar akan itu tidak terjadi di Bali. Temuan kita nanti. Kalau kita ada temuan di lapangan, kita akan mendorongnya lebih bagus gitu loh. Ya. Tidak hanya verbal saja, tapi juga ada bukti yang kita dapat dari lapangan. Betul. Nah, Bang Umar, ini dari soal minyak goreng ini kita lagi ke politik nih ya untuk soal Bali ini, walaupun agak jumping nggak apa-apa. Iya. Ini pemilu udah deket ya. Mesin politik udah pada dihidupin ini, bahkan udah panas nih, udah dipanasin kan begitu. Pilkada juga sebentar lagi gitu ya. Nah, dalam catatan Ombudsman Bali ini, kan kalau di media konvensional itu sering banyak muncul soal pelanggaran-pelanggaran para pejabat administratif yang intervensi ke si A, ke si B, termasuk pada lembaga pelaksana pemilu, pilkada dan sebagainya. Dalam catatan Bang Umar, apa memang itu benar ada soal kejadian-kejadian itu, intervensi dari pejabat-pejabat pemilik otoritas baik ke masyarakat, khususnya ASN misalnya? Kalau Ombudsman data faktual ya, tentunya dokumen-dokumen laporan itu memang tidak ada, artinya tidak ada laporan resmi ke Ombudsman. Tetapi kita selalu lakukan pengawasan ke tempat di mana dilaksanakannya pilkada. Kita lakukan pengawasan dan memang ketika turun ke lapangan, memang ada informasi bahwa ASN ada yang ikut kampanye, ada ASN ikut mendukung salah satu calon dan segala macam. Dan kita kemudian meminta kepada Bawaslu untuk mengambil langkah, karena kita kan tidak punya kewenangan terkait penyelenggaraan pemilu ya. Jadi kami mengawasi KPU, mengawasi Bawaslu, memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu itu demokratis ya, tidak ada semacam gangguan netralitas ya, di lingkungan birokrasi. Dan kalaupun ada temuan semacam itu, kita kasih ke Bawaslu. Dan sejauh yang kita lakukan, memang ada beberapa yang kita dapatkan dari lapangan, kita sampaikan kepada Bawaslu, dan kemudian Bawaslu melakukan langkah-langkah penindakannya. Dan memang ada beberapa ASN yang kemudian diberikan tindakan. Tetapi itu beberapa waktu yang lalu ya. Nah sekarang menghadapi 2024, tentu saja sekarang udah KPU baru, Bawaslu baru juga, ya. Nanti juga di kabupaten juga, provinsi juga akan melakukan seleksi ulang semua ya, akan baru lagi. Tetapi sebagai Ombudsman tentu saja kita punya mekanismenya. Pertama, sebagaimana sudah kita lakukan sebelum-sebelumnya, kita mengundang seluruh calon bupati, calon gubernur untuk hadir di Ombudsman untuk menyampaikan komitmen mereka terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Itu sudah diagendakan acara itu ya? Sudah berlangsung. Sudah rutin ya, agenda rutin. Betul. 2015 kita undang calon-calon bupati, wali kota datang ke Ombudsman. 2017 yang Buleleng, kemudian 2018 ya Pak Gubernur dan Bupati Gianyar dan Kelungkung, kita undang ke Ombudsman. Mereka menandatangani komitmen untuk satu bentuk komitmen mereka untuk mengatakan bahwa mereka akan mengikuti semua saran dari Ombudsman, termasuk saran terkait dengan netralitas penyelenggaraan pemilu. Nah itu berlangsung bagus ya. Kita melihat apalagi kita sudah juga mengundang Pak Kapolda ke Ombudsman untuk memberikan tekanan bahwa pilkada harus demokratis ya. Nah itu kemudian berlangsung demokratis ya. Bahwa ada laporan tuh mereka nggak nyampe langsung ke kita, tapi langsung ke Bawaslu ya. Mungkin data ada di Bawaslu atau di KPU. Tapi di Ombudsman kalau kita ada lapor kita langsung turun ya. Ngecek apakah sudah dilanjut atau belum. Memang isunya yang paling banyak kan soal penggunaan dana bansos ya. Itu mungkin secara tekanan atau represi secara langsung dalam bentuk fisik nggak ada, tetapi secara halus by design misalnya seperti penggunaan dana bansos, orang yang awalnya mungkin ngeblok ke sana begitu dikasih bansos belok kanan, nah yang begitu itu dalam catatan saya berdasarkan
informasi media itu cukup banyak ya. Nah, ini dalam catatan Ombudsman ada nggak pengaduan-pengaduan dari masyarakat? Kalau bansos kan itu kan haknya anggota dewan ya, dan kita kan pasti mendapatkan alokasi bansos ya. Tetapi kalau dilakukan pada saat pilkada itu kan nggak ada. Menjelang pilkada itu misalnya. Personal kalau sudah dalam pilkada itu sudah personal. Tapi kalau menjelang pilkada dan dilakukan jauh, maksudnya belum pada tahap ya, misalnya belum ada pendaftaran, masih jauh, saya kira itu masih wajar karena mereka mendapatkan alokasi bansos ya. Bahwa kemudian ada perubahan pemilihan itu kan soal warga itu sendiri, kenapa dia mengubah pilihannya. Kalau saya dikasih, saya terima, tapi saya tidak akan mengubah pilihan saya. Ibaratnya kalau dikasih terima aja. Saya tetap milih Bang Agus, ya kan? Meskipun yang ngasih si A, saya udah pilih Bang Agus, meskipun Bang Agus yang ngasih ya. Baik, saya terima saja. Tetapi kalau dilakukan pada tahapan pemilu ya, misalnya udah daftar, udah kampanye, kemudian besok pemilihan kemudian dilakukan, itu kan pelanggaran berat. Pelanggaran berat maksudnya ya? Itu sudah menjadi ranah ke KPU maupun Bawaslu. Dan juga kepolisian. Kepolisian ya. Termasuk misalnya di kabupaten-kabupaten. Ya, semua itu ya. Semua pasti semua. Tidak hanya di provinsi. Jadi mereka pengaduan itu langsung ke Bawaslu. Iya, karena ini terkaitnya penyelenggaraan pemilu ya, ke Bawaslu. Nanti kalau Bawaslu tidak lanjuti, lapor ke Ombudsman. Nah, kalau dalam konteks pemilu dan pilkada, di mana domain Ombudsman di situ? Nah, kita pertama tentu saja ingin mendahului proses itu dengan mengundang para calon tadi. Saya katakan tadi ya, kita mengundang ke Ombudsman, mereka menyampaikan visi misi mereka terkait pelayanan publik, dan kemudian mereka menantangani komitmen untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang bagus, termasuk menyelenggarakan pesta demokrasi dengan transparan, jujur ya. Yang kedua tentu saja kita mengawasi Bawaslu dan KPU. Ya, karena kami kan nggak boleh ngawasi langsung ya. Kita harus mengawasi penyelenggaranya. Ya. Kan mengawasi orang kampanye itu kan ada orangnya yang ngawasi gitu ya, itu Bawaslu. Nah, ketika Bang Agus menemukan pelanggaran, kemudian melapor ke Bawaslu, kok Bang Agus nunggu sekian lama, kok Bawaslu nggak gerak, nggak ada langkah-langkahnya gitu ya. Bang Agus lapor ke Ombudsman. Lapor tentang Bawaslu yang tidak melaksanakan pelayanan publik terhadap Bang Agus. Kita akan panggil Bawaslunya. Jadi sebagai contoh dulu ada kasus Pak Gubernur ya kalau nggak salah, yang pada saat Pilpres ngomong di lapangan, pilih si A gitu ya. Ada yang rekam kan, kirim viral kan. Nah, kita panggil Bawaslunya. Bawaslu di mana tuh ini kasus itu gitu. Apa sudah ditindaklanjuti belum gitu. Nah, ternyata sudah dilakukan klarifikasi kemana-mana, panggil ini segala macam. Itu tugas kita itu aja, ngingatin Bawaslunya ya, pelaksananya, pengawasnya. Ya. Betul. Kita nggak punya kewenangan situ, karena itu sudah ada lembaga khusus yang ngawasi pemilu. Betul. Ya, kita hanya memantau secara garis besar. Misalnya ada laporan ke kepolisian juga soal pidana pemilu, polisinya nggak bergerak gitu ya? Kita akan tanya polisinya. Oke. Catatan mereka lapor ke kita juga, supaya kita tahu bahwa ada laporan di polisi gitu. Kalau nggak lapor kita nggak tahu kan ada laporan di polisi. Dasarnya harus ada laporan atau bisa langsung? Nggak, kalau ada informasi aja kita bisa tanya. Tadi soal skema aktif itu ya? Tanpa tidak harus ngirim dulu surat enggak. Kalau di akhir saya, Bang Umar, itu kok ada laporan saya ke polisi tentang ini kok nggak diteruskan ya? Ya saya akan forward ke siapa yang dilapori, apakah Propam, apakah Kapoldanya, gitu. Kita tanya ke Poldanya, tanya pihak-pihak yang berwenang di kepolisian. Baik. Nah, kalau dalam catatan Ombudsman Bali, sebetulnya indeks keberhasilan pelayanan publik di Bali, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, menurut catatan Bang Umar ini gimana indeksnya? Dia berada di zona merah, zona kuning, hijau, atau seperti apa? Kalau kita ngelihat dari sisi kualitas, saya melihat ada perubahan yang cukup baik. Ada cukup baik ya. Bagus ya. Kalau kita Bang Agus mengakses pelayanan di Swakadharma ya, di Kota Denpasar ya. Itu kan cukup bagus kan pelayanannya. Antrian juga tidak begitu lama. Ya. Prosedur diterapkan dengan bagus ya. Itu sudah ada kualitas, sudah makin baik. Ya. Cuman tidak diikuti secara konsisten juga dengan
mengikuti Undang-Undang 25 tentang pelayanan publik nomor 2009 ya. 2009 tentang pelayanan publik, di mana semua institusi, semua sentra-sentra pelayanan itu harus harus mempublikasikan standar layanan. Misalnya di kantor Bang Agus ini kan katakanlah sebagai dinas pendidikan, ini kantor dinas pendidikan. Jadi kalau kita datang ke ruang tunggu, kita baca maklumat layanan, bahwa saya berjanji bahwa akan menyelenggarakan pelayanan publik yang bagus, kalau nggak bagus mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan main. Itu terpampang itu. Jadi publik baca. Nah, ketika datang ke sini Bang Agus cuek, ditunjukin tuh Bang Agus udah nulis tuh. Kok nggak dijalanin? Nah, itu rata-rata ini kita belum patuh pada, termasuk tulisan lembaga ini tidak menerima suap segala macam semua kan itu sudah harus ditempel harus semua. Ditempel tuh. Fakta integritasnya. Kita ngurus izin 3 hari ditulis izin ini 3 hari. Itu ada persyaratannya ditempel semua. Nah, itu rata-rata di instansi kita belum sepenuhnya patuh ya. Sehingga zonanya sekarang untuk beberapa kabupaten itu masih kuning. Masih kuning ya? Jadi masih banyak yang belum, masih empot-empotan begini. Jadi kita harus dorong lagi. Nanti tahun 2022 ini Bang Agus kita akan survei kembali. Dan sudah kita ingatkan kepada Pak Gubernur, pada Pak Bupati agar segera meminta seluruh instansinya memperbaiki standar pelayanan. Sehingga itu 2022 nggak kuning lagi, harus hijau lah. Gitu. Bali kan sangat sophisticated. Iya, makanya. Pelayanannya ya. Baik. Nah, ini yang terakhir nih, Bang Umar. Ini saya ingat Bang Umar pernah mengomentari soal kasus larangan Master of Ceremony perempuan di protokoler kegubernuran. Ini menarik karena saya pikir ini kasusnya sederhana, sepele, tapi sebenarnya berdimensi sangat luas. Di mana dalam acara-acara kegubernuran itu MC-nya tidak boleh perempuan. Nah, dalam pandangan Bang Umar, kenapa sampai Ombudsman ikut berteriak soal itu dan mengatakan itu adalah maladministrasi? Karena kita melihat bahwa semua warga memiliki hak yang sama. Di hadapan pemerintah, dia nggak boleh ada diskriminasi, dia nggak boleh ada perbedaan, apalagi perbedaan gender, nggak boleh sama sekali. Nah, kita melihat dari sisi itu bahwa pemerintah melakukan diskriminasi terhadap setiap individu yang punya kompetensi sebetulnya, tapi didiskriminasikan. Jadi kita melihat dari sisi itu, bahwa ada perlakuan diskriminasi dari pemerintah terhadap MC perempuan. Nah, kita sampaikan kritik kepada pemerintah dan Bang Agus harus melihat bahwa ternyata sekarang sudah ada perubahan. Ada perubahan ya? Setelah kita biasanya kan kalau yang lain-lain justru MC-nya pengen perempuan yang cantik gitu kan. Kita bisa foto bersama kan. Loh, ini malah sekarang sudah ada perubahan ya. Oh, perubahan ya. Berapa kali saya ikut acara dari Pak Gubernur, sudah ada perempuannya di MC. Oh, sudah ada perempuannya MC ya. Terakhir kemarin pas peluncuran buku Pak Wagub di Art Center, MC-nya perempuan. Jadi iya. Itu gara-gara dikritik Ombudsman kali ya? Bisa jadi ya. Saya nggak mengatakan bahwa itu karena Ombudsman ya. Tetapi apa yang kita sampaikan itu kemudian mungkin juga dibaca. Ya, dibaca, dicermati, dan kemudian... Atau Bang Umar mungkin telepon langsung ke Pak Gub? Enggak. Artinya saya memang didorong kan, Bang Umar, panggil dong gubernurnya, panggil dong, gitu ya. Saya bilang jangan. Pak Gubernur punya atasan, yakni Kementerian Dalam Negeri. Betul. Yang berhak memanggil adalah Pak Menteri. Pak Menteri ya. Bukan Ombudsman. Saya kira saya cukuplah memberikan komentar yang tajam itu. Betul. Saya kira udah cukup bagi saya. Kalau saya panggil lagi, aduh. Ya, karena saat itu saya dengar betul dan tahu betul tuh kelompok gerakan perempuan itu teriak, baik dari KPA AD, kemudian KPAI segala macam itu. LBH juga pada teriak tuh soal kesetaraan gender dan lain sebagainya. Ya, jadi apa namanya? Sekarang sudah ada perubahan ya. Yang saya ikuti ya, artinya terakhir kemarin ada Pak Gubernur, ada Pak Wagub, ada Pak Sekda, MC-nya perempuan. Berarti kan perempuan. Saya rasa udah ada perbaikan. Meskipun tidak, mungkin bukan karena Ombudsman juga ya, tapi karena mungkin kritik dari publik didengar oleh Pak Gubernur ya, didengar oleh pemerintah. Benar juga ya kritik itu ya, nggak boleh dong kita diskriminasi. Nah, sekarang sudah ada perubahan-perubahan. Nah, kita harapkan ke depan
makin bagus. Artinya perlakuannya sama, nggak boleh lagi perbedaan perempuan dan laki-laki. Sama punya kompetensi, kenapa harus dibedakan? Nah itu sudah kita sampaikan kepada publik dan itu viral juga, dimuat di seluruh. Tapi saya yakin itu karena ditegur sama Bang Umar itu. Ya kita. Tapi ini juga menunjukkan bahwa ternyata Bang Umar tidak terkooptasi hanya gara-gara dikasih gedung baru. Enggak. Nah, itu kan istilahnya saya tadi mendegradasi kan. Iya, betul. Kan. Betul. Nggak boleh mendegradasi lembaga yang kita sudah bangun dengan susah payah ya. Nggak boleh. Hanya gara-gara dikasih gedung. Berapa lah nilai gedung itu daripada nilai sebuah lembaga negara. Nah, saya juga harus menjaga juga. Betul, harus. Saya kan harus meninggalkan jejak yang bagus ya sebagai seorang ombudsman. Jangan sampai di akhir hidup, di akhir tugas saya, Umar nggak ada apa-apanya juga. Dia juga ternyata nggak beda-beda amat dengan yang lain. Saya kan dari buruk kesannya Bang Agus. Justru momentumnya sekarang di akhir-akhir masa jabatan harus menancapkan legacy ya. Betul. Kita ingin orang mengenang kita lah. Nggak beda ini orang ini. Ada lagi yang menarik kalau ngikuti dunia maya ini kan soal kadang-kadang pembuat kebijakan kita ini berubah-ubah dalam memberikan statement publik. Betul, ya. Ini ada di situ orang melihatnya banyak ada persoalan komunikasi politik yang nggak bagus gitu kan. Salah satu contoh lah misalnya dalam konteks menghadapi Hari Raya Nyepi. Lembaga A mengatakan ogoh-ogoh dilarang. MDA mengatakan harus. Kemudian Pak Gub sempat melarang juga itu. Melarang soal pelaksanaan ogoh-ogoh ya. Tiba-tiba MDA mengatakan harus atau diperbolehkan. Ikut juga salah satu anggota DPD RI mengatakan harus. Dan kemudian berbalik akhirnya boleh. Nah ini menurut saya sebuah komunikasi atau saya nggak tahu apakah ini tidak terjadi sinkronisasi di antara lembaga-lembaga adat yang terkait dalam menjelang Hari Raya Nyepi ini, atau memang ada satu komunikasi yang tidak terbangun ya di antara lembaga-lembaga itu sehingga mengakibatkan komunikasi politik dengan publik menjadi rancu. Publik bingung. Yang akhirnya ini menimbulkan kehebohan di dunia maya. Nah, dalam pandangan ombudsman bagaimana ini menyikapi yang model begini-begini? Awalnya ketika dilarang ya, itu kita memahami situasi pandemik ya. Kemudian pemerintah ingin membatasi pergerakan mobilitas orang dalam jumlah yang besar. Awalnya kita pahami, tapi lama-lama kok ada ini boleh, ini nggak boleh, terus balik lagi menjadi kacau kan. Jadi orang mau megang yang mana ini kan? Nah ini kita ingin katakan bahwa kelemahan utama kita di dalam sistem bernegara dan juga berpemerintahan ya, itu memang kendala kita di komunikasi. Kita tidak punya seorang juru bicara yang mampu menjelaskan secara persis ya, secara persis bahwa kebijakan yang kita ambil itu sudah final. Dan tidak ada perubahan apa-apa. Betul. Nah ini karena komunikasi kita lemah ya, kemudian hubungan antar lembaga juga kurang koordinasi, sehingga semua orang bicara dengan kewenangan masing-masing. Betul. Nah, saya kira kemudian membuat tekanan. Karena banyak orang bilang boleh. Itu yang kemudian mengubah juga cara pandang pemerintah. Ya, karena semua orang bilang boleh, ya kita akhirnya membolehkan juga gitu. Nah, ini karena tekanan juga. Nah, kita bisa memahami itu karena Bang Agus harus melihat bahwa seorang pemimpin daerah itu juga seorang politisi. Ya. Kadang-kadang dia ingin menghindari sebuah keputusan yang populer. Dia ingin menghindari. Ya. Sebuah keputusan yang tidak populer menurut saya, bukan populer. Dia ingin menghindari sebuah keputusan yang tidak populer. Karena dia ingin elektabilitasnya terjaga. Jadi kita bisa memahami kerangka itu ya. Jadi kenapa berubah? Bang Agus harus bisa mengerti bahwa ini sebuah langkah-langkah politik yang harus dia lakukan. Artinya perubahan itu karena melihat eskalasi di dalam masyarakat. Tapi tidakkah pola-pola seperti itu ya memang sebab awalnya adalah mungkin belum terkoordinasi dengan baik, belum tersinkronisasi dengan statement awal yang kemudian di tengah-tengah atau di akhir berubah, itu justru menimbulkan kekacauan publik, kemudian justru
membuat persepsi publik menjadi kurang baik terhadap seorang pimpinan daerah misalnya. Dan yang kedua juga Bang Agus, memang ogoh-ogoh ini bukan sebuah peristiwa sosial semata. Itu yang harus kita pahami dulu. Ogoh-ogoh ini sekali lagi bukan hanya sebuah peristiwa sosial biasa, tetapi dia juga peristiwa agama. Ya, betul. Ya, ini betul. Ini yang membuat betul kebijakan itu bisa diambil secara last minute ya. Last minute. Karena ternyata tidak hanya urusan sosial aja. Ini hanya bukan pawai biasa ini. Betul. Ini pawai juga ada unsur agamanya. Betul, betul. Apalagi menghadapi hari raya Nyepi. Ya, ya. Jadi inilah pandangan-pandangan keagamaan juga itu mengubah cara pandang pemerintah juga di dalam menentukan sebuah kebijakan. Ya, artinya di situ juga mungkin pejabat atau pimpinan daerah harus menangkap psikologis massa betul. Psikologis rakyat lah bahwa sudah terpasung selama 2 tahun tidak mengarak ogoh-ogoh dan lain sebagainya. Orang ingin mengekspresikan terkait ogoh-ogoh itu dan dalam bentuk wujud yang terlihat. Dia marah, dia membentuk sebuah ogoh-ogoh. Dia merasa sulit dibentuk ogoh-ogoh. Ini kan ekspresi yang harus ditunjukkan kepada masyarakat luas. Dan dengan harapan pemerintah bisa menangkap pesan ogoh-ogoh itu. Pesan itu, ya. Karena banyak juga pesan moral yang di dalam ogoh-ogoh itu. Nah, pemerintah harus menangkap itu gitu loh. Kalau nggak ada lagi pawai, pemerintah tidak punya alat untuk melihat suasana kebatinan publik. Ya. Nah. Baik, pemirsa podcast Netizen Indonesia, ternyata perbincangan sore hari ini cukup seru dari mulai persoalan yang berat-berat sampai yang ringan-ringan soal minyak goreng dan ogoh-ogoh. Tapi inilah proses dinamika politik di Bali ya dalam menjelang pilkada dan pemilu serta persiapan Hari Raya Nyepi. Dan saya ucapkan terima kasih ke Bang Umar yang mungkin sebentar lagi akan purna tugas ya, menjadi kepala ombudsman. Mudah-mudahan tetap diberi kesehatan dan bisa berkarir di tempat yang lebih tinggi. Amin. Mudah-mudahan kita doakan ke Bang Umar dan siapa tahu ini hari apa nih? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Siapa tahu hari yang baik kan? Hari yang baik doanya lah. Bang Agus langsung ke atas. Betul ya. Karena kita masih butuh orang-orang seperti Bang Umar ya. Dan ombudsman tetap jaya, tetap kritis dalam mengkoreksi dan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Baik, pemirsa Netizen Podcast Indonesia, cukup sekian untuk segmen atau edisi podcast sore hari ini. Kita berjumpa lagi di segmen pada yang akan datang. Terima kasih, selamat sore, tetap sehat.